Halo, selamat datang di VH Project. Kali ini kita akan mengulas tentang kisah pembunuhan sadis yang terjadi pada 100 tahun lalu di sebuah kota di Amerika Serikat yang bernama Villisca. Saksikan kisah selengkapnya hanya di VH Project. Peristiwa ini dimulai ketika tanggal 9 Juni 1912, di mana keluarga Moore beserta dua orang anak tetangganya baru saja pulang dari gereja setelah menghadiri acara Hari Anak. Mereka tiba di rumah tepat pada pukul 10 malam. Tidak ada yang mengira bahwa malam itu akan menjadi malam pembantaian paling mengerikan dalam sejarah kota Iowa. Seluruh keluarga Moore beserta dua orang anak perempuan yang ikut menginap di rumahnya tewas dibantai oleh seseorang yang tak dikenal. Pembunuhnya diduga menghabisi keluarga Moore tersebut dengan menggunakan kapal, sehingga kasus ini disebut dengan Villisca Axe Murder House. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku diperkirakan bersembunyi di atap rumah dan menunggu hingga seluruh penghuni rumah tertidur. Ini dapat dilihat dari posisi mayat yang seluruhnya masih berada di tempat tidurnya masing-masing. Pembunuh memulai aksinya dengan menghabisi nyawa ayah dan ibu, kemudian keempat anak mereka, dan dua orang anak perempuan yang tertidur di kamar tamu. Kondisi mayat yang paling menggenaskan adalah sang ayah, yaitu Josiah Moore. Sang ayah dikapak di bagian kepalanya kurang lebih 30 kali, sehingga bola matanya pun hilang. Diduga, korban dibantai dalam keadaan tertidur kecuali Lena, yang diperkirakan terbangun dan sempat melakukan perlawanan pada pembunuh. Ini bisa dilihat dari bekas luka di lengannya yang menunjukkan tanda adanya perlawanan. Lena juga ditemukan agak jauh dari tempat tidurnya. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku melakukan beberapa ritual mengerikan, seperti menutup cermin dengan kain dan meletakkan daging segar di atas meja dengan gantungan kunci terletak di atasnya. Entah apa maksud dari pembunuh tersebut melakukan hal ini. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Juni 1912, seorang warga bernama Mary Peckham memperhatikan rumah dari keluarga Moore. Mary melihat bahwa aktivitas keluarga Moore tersebut tidak seperti biasanya, di mana biasanya ramai oleh suara anak-anak. Tetapi pada saat itu suasana sangatlah sepi, sehingga Mary pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumahnya. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Ia pun berusaha untuk membuka pintu, namun pintu tersebut terkunci. Kemudian Mary menghubungi Rose Moore, yang merupakan saudara laki-laki dari J.B. Moore. Namun, begitu pintunya dibuka, mereka sangat terkejut mendapati mayat seluruh anggota keluarga Moore dalam keadaan yang sangat mengerikan. Kasus pembantaian Villisca Axe Murder hingga hari ini masih menyimpan misteri dan ikut terkubur bersama dengan para korban pembantaian di malam kelabu itu. Tidak ada satupun orang yang dituntut atas peristiwa ini. Terdapat beberapa nama yang dicurigai sebagai dalang di balik pembantaian ini. Pertama, Lynn George Jacqueline Kelly. Kelly baru saja tiba di Villisca untuk pertama kalinya pada pagi hari saat acara Hari Anak di gereja. Ia juga menyaksikan pertunjukan yang dilakukan oleh Lena dan Ina yang merupakan dua orang anak yang menjadi korban pembantaian ini. Dia dicurigai karena pada saat itu ia meninggalkan kota Villisca pada sehari setelah peristiwa pembunuhan ini terjadi, yaitu pada tanggal 10 Juni 1912 dengan menggunakan kereta. Namun, kecurigaan ini tidak terbukti. 2 minggu kemudian, ia bahkan kembali lagi sebagai seorang detektif dan bergabung dengan kelompok tur investigasi kasus pembantaian ini. Kedua, Frank Jones. Frank Jones adalah seorang senator
dan juga pengusaha kaya raya. John Moore pernah bekerja untuk Jones, namun berhenti karena ingin membuka bisnis sendiri. Joe dan Jones pun kerap bersaing dalam urusan bisnis. Ada rumor yang mengatakan bahwa Joe berselingkuh dengan putri Jones. Hal ini yang membuat kecurigaan bahwa Jones lah yang membunuh keluarga J.B. Moore, karena dilatar belakangi oleh sakit hati bahwa putrinya menjadi selingkuhan dari Joe. Sementara itu, dugaan ketiga adalah William Mansfield. William Mansfield ditenggarai sebagai orang suruhan dari Frank Jones. Ia merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan istri dan anaknya dengan menggunakan kapak di Blue Island. Peristiwa ini terjadi hanya berselang beberapa tahun sejak kejadian pembantaian di Villisca. Hal ini yang membuat kecurigaan timbul terhadap William Mansfield karena kasusnya mirip dengan kejadian yang pernah terjadi di Villisca. Namun hingga saat ini masih belum ada bukti pendukung yang dapat membuktikan ketiga orang ini. Sehingga kasus ini sampai saat ini masih saja belum terpecahkan. Rumah Villisca Axe Murder ini telah beberapa kali berpindah kepemilikan, hingga berakhir dibeli oleh seorang pemilik museum lokal di wilayah tersebut yang bernama Darwin Lin. Lin kemudian merenovasi beberapa bagian dari rumah ini dan menjadikannya sebagai tempat destinasi wisata horor. Itulah ulasan kisah pembunuhan di Villisca Axe Murder House menurut versi VH Project. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.